Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sudah lemas semua balasnya, ngantuk semua, leso gih. Sekali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para alim ulama yang hadir, para kiai yang mana mereka adalah pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melanjutkan misi utama Nabi kita Muhammad ketika Nabi bersabda, innama bu'ithu mu'alliman, sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk mengajarkan ilmu. Maka para kiai, para asatid, merekalah yang melanjutkan misi Nabi Muhammad, mengajarkan kepada umat manusia ilmu yang didapat Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf kalau tidak menyebutkan satu persatu nama para kiai, para asatid yang hadir tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semuanya. Wabil khusus kepada pengasuh daripada Pondok Pesantren Al-Khairiyah, yaitu Al-Mukarram K. Haji Ridwan mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan K. Ridwan palanjeng umur, sehat walafiat, dan juga seluruh putra-putranya, menantunya, seluruh mudarrisin, para pengajar daripada Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Khairiyah semakin maju, semakin bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Semoga keluar dari pesantren Semul Joneka para ulama ul-amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang membuat bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Begitu juga kalau ada yang datang, Bapak Kepala Perwakilan Pemerintahan, Bapak Kepala Desa, kalau ada dari kepolisian, tokoh masyarakat, dan juga kepada seluruh wali santri, tamu undangan, para santri, dan juga wisudawan wisudawati, yang mudah-mudahan wisudawan wisudawati ini juga diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Ilmu yang didapat selama belajar di pondok ini diberikan manfaat fid dunya wal akhirah, mulai dari dunia depak sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan begini, man ta'allama wa alima wa 'allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Kata Nabi Isa, man ta'allama, siapa yang belajar, maksudnya di sini belajar ilmu agama, enggak santren-santren ya, nggih, Pondok Al-Khairiyah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, wa amila, lestari belajar kemudian diamalkan. Belajar di pondok tentang misalnya apa saja sudah, tentang fadilah daripada sholat witir, kemudian diamalkan sholat witir. Belajar tentang hukum batasan hududul aurah, batasan-batasan aurat yang harus ditutup, kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana, kemudian diamalkan. Belajar, diamalkan, wa'allama, dan kemudian diapakan? Diajarkan. Setelah belajar,
diamalkan, kemudian diajarkan apa yang dipelajari di pondok. Kemudian setelah pleman dari pondok, setelah lulus dari pondok, diajarkan kepada orang lain, diajarkan ke masyarakat di tempat dia tinggal. Maka kalau ada orang yang seperti ini, kata Nabi Isa alaihissalam, dia itu yud'a aziman, dia akan dipanggil dan dikenal agung, luar biasa, fi malakutis samawat, ada di tahapan-tahapan para malaikat yang di langit, itu menganggap ini orang super istimewa, sangat luar biasa. Siapa orang yang belajar ilmu agama, diamalkan dan mengajarkannya, insya Allah santri-santri Al-Khairiyah Kabi, insya Allah yang diwisuda maupun yang belum diwisuda, insya Allah yang masih jadi santri, yang sudah ngantuk masih dengarkan ceramah gini, itu mudah-mudahan jadi kiai Kabi, insya Allah jadi ustadz, jadi orang alim yang nanti oleh para malaikat di langit dianggap agung istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke masjid yang nggak nggih. Kebetulan di masjid itu ada kumpulan dua pengajian. Yang satu zikir bareng-bareng, berdoa dan berzikir, satu kumpulan, ngumpul duduk bulan gitu, zikir. Yang satu lagi duduk belajar ilmu. Belajar ilmu. Rasulullah masuk masjid, kemudian Nabi komentar. Kata Nabi, majelis neka dua-duanya alal khair. Dua-duanya sae. Nggih, dua-duanya sae. Tapi kata Nabi, yang satu lebih sae dari setungna. Yang satu lebih sae dari satunya. Kata Nabi, adapun yang ini yang berzikir bareng-bareng berdoa, mereka yad'unallah subhanahu wa ta'ala wa yadhkurunallah. Maka kata Nabi, mereka berdoa kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, doanya diijabah. Kalau tidak, ya tidak diijabah. Adapun yang satunya lagi, yu'allimunan nas al-fiqh. Majelis yang satunya lagi mengajarkan kepada umat manusia fikih, ilmu agama, nikah halal, nikah haram, seperti yang dipelajari para santri di pondok. Maka Nabi mengatakan, hadza afdol, yang belajar ilmu agama ini lebih afdol daripada majelis yang cuma zikir saja. Kemudian Nabi mengatakan, dan karena ini saya diutus, hadis yang tadi saya bawa, innama bu'ithu mu'allima. Kata Nabi, sesungguhnya saya diutus untuk mengajarkan kepada umat manusia ilmu. Maka Nabi duduk di tengah orang-orang yang sedang mengajarkan ilmu agama tadi, menunjukkan bahwasannya belajar ilmu agama itu lebih afdol daripada berzikir. Belajar ilmu agama lebih afdol daripada berdoa. Hadir pengajian yang ada ilmunya, ngaji kitab, belajar di pengajian yang disitu dibacakan kitab, ilmu lebih afdal daripada kita membaca Al-Quran. Ma'ubidallahu bisyai', bahkan dalam satu riwayat, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih afdal minal fiqih, daripada bagaimana seseorang itu belajar ilmu agama. Bahkan lau anna rajulan abadallahu subhanahu wa ta'ala ibadatal malaikatas samawat, seandainya beda orang ibadah kepada Allah, ibadah naneka pada bi malaikat sebeda langit. Oneng sampean ibadah na malaikat. Malaikat neka beda saya sujud sampai ribuan tahun. Ada malaikat itu zikir terus, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, beda zikir, nggak ngapa-ngapain. Seandainya beda orang Madura, tapi insya Allah sobung. Yang ibadahnya seperti ibadahnya malaikat, tapi bi ghairi ilmin, ibadahnya tanpa dilandasi ilmu, maka kana minal khasirin, akhirat bisa dipastikan termasuk orang yang saya merugi. Maksudnya tak selamat, tak masuk surga, tak bisa selamat dari neraka, masuk neraka. Walaupun ibadahnya dos, mon bodoh dalam ilmu agama, masuk neraka. Apalagi sudah bodoh, nggak mau belajar, nggak ibadah, lengkap sudah. Paham nggih? Ya Allah, zaman setia banyak orang yang cuma suka ibadah tapi nggak seneng ngaji ilmu, beda. Rajin ke masjid tapi nggak mau belajar ilmu,
rajin apasa sunnah tapi tak ngerti, tak mau belajar ilmu, rajin berzikir tapi nggak ngerti apa-apa, dia kemudian zikir saja, kepada ilmu nggak senang. Bahkan kalau ada pengajian masjid tak poron ngedingaki, toju budi maca Quran tibi, beda. Neka Jepang, mondina sobung insyaallah. Jeba gula saya kan punya pengajian rutinan di masjid itu. Kadang-kadang saya ketemu waktu saya ngajar, ada orang duduk di belakang baca Quran, keras lagi bacanya. Pas bacaannya salbut, Pak. Bacaannya wa id qala Musa li qaumihi. Loh, kamu nggak bisa ngaji nggak apa-apa. Tapi jangan ngaji pas lagi ada pengajian. Yang lebih besar pahalanya mendengarkan pengajian, belajar ilmu. Kadang-kadang beda pengajian pakai tasbih begini. Makanya kenapa, perhatikan ini. Kenapa termasuk ketika imam sedang berkhutbah dalam khutbah Jumat, itu kata Nabi waman massal haso fala jum'atalah. Kata Nabi barang siapa yang menyentuh kerikil maka hilang pahala Jumatnya. Apa maksudnya? Dulu para sahabat itu berzikir pakai kerikil. Bukan berarti berzikir itu nggak bagus, bagus. Sahabat dulu zikir pakai kerikil, nggak ada tasbih dulu. Kerikil itu dibuat menghitung zikir. Nabi bilang kalau imam sedang khutbah, kemudian ada yang megang kerikil, maksudnya zikir, fala jum'atalahu, elang pahala Jumatnya, hilang pahala sholat Jumatnya. Kenapa? Makanya Nabi bilang ansitu wasma'u rahimakumullah, ngedingaki, perhatikan khutbah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah, dikarenakan mendengarkan ilmu, belajar ilmu lebih penting daripada berzikir. Paham? Jadi jangan ada lagi nanti ada khutbah Jumat, subhanallah, anu biar dapat pahala double, enggak double, malah hilang dua-duanya. Itu karena kurang ilmu. Tapi alhamdulillah anak-anak sampian sedaja saya belajar pondok Al Khairiyah neka. Alhamdulillah ditakdirkan belajar di sini macam-macam ilmu agama. Alhamdulillah. Neka santri-santri neka kesayangan Kanjeng Nabi. Santri-santri neka kesayangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, kata Nabi begini, ya'ti alaikum unasun yatlubunal ilm. Kata Nabi akan datang nanti kepada kalian orang-orang, hai para sahabat. Nabi dulu ibarat Nabi neka kiainya, santrena neka para sahabat. Santrena Kanjeng Nabi neka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, setiap hari ngaji sama Rasulullah. Habis subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar, habis maghrib Nabi dapat wahyu, dijelaskan di perjalanan perang, ngaji terus. Makanya para sahabat tuh alim-alim semuanya. Maka Nabi sebelum wafat Nabi berpesan kepada mereka. Ketika Nabi sebelum wafat ilmu yang diajarkan Rasulullah sudah menancap di dadanya para sahabat. Nabi berpesan, ya'ti alaikum unasun, hai para sahabatku, hai para santriku, akan datang kepada kalian orang-orang yang dari jauh datang kepada kalian mim ba'di, setelah aku sudah tidak ada. Anak orang-orang yang datang kepada kalian yatlubunal ilm, yang datang untuk mencari ilmu. Lestari Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dari mana-mana datang mencari sahabat Nabi. Mana dulu muridnya Rasulullah, mana dulu yang ngaji sama Rasulullah. Oneka Sayyidina Abdullah bin Abbas, oneka Sayyidina Abdullah bin Umar, oneka Sayyidina Abu Hurairah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, murid-murid yang lebih yang banyak. Orang-orang mereka datang pengen ngaji kepada para sahabat. Apa yang telah sahabat belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berpesan, fa idza laqitahum, hai para sahabat, kalau kalian bertemu dengan mereka, orang-orang yang datang dari negeri yang jauh, dari kota lain, datang kepada sampian untuk belajar ilmu agama, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka, ahlan wa sahlan bi wasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai orang yang akan menjadi wasiyur Rasul, penerus daripada perjuangan Rasulullah, pewaris daripada Rasulullah, menunjukkan bagaimana Rasulullah begitu cinta, begitu sayang kepada orang-orang yang datang untuk belajar ilmu yang telah diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Maka begitu juga para santri Al Khairiyah neka. Berangkat dari rumahnya mondok di sini, Tedung Dina. Tedung Dina apa Pleman?
Cong, ngantuk kagak Jonggi? Kesian yang ngantuk ini, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat. Soalnya tadi siang juga ada acara juga ya. Mulai pagi. Masya Allah, leso gi. Kula gi pada lesona. Anak-anak pondok ini dari rumahnya berangkat. Ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, kamarnya ditinggal, HP-nya ditinggal. Nginep ada di pondok. Tujuannya mau ngapain? Mau belajar apa? Mau belajar main game FF. Ma oneng FF kagak Jong? Harusnya anak pondok nggak tahu FF Jong. Di sini boleh pegang HP Jong? Hah? Nggak boleh Jong ya. Ketika anak-anak yang lain main HP, di sini rela untuk tidak main HP. Rela tidur berjubel dengan teman-temannya yang lain. Mandinya antri, betul? Mandinya antri, makan seadanya. Saya juga dulu abid beda pondok, abid. Pada, ya santai Jong. Setelah pahit ada manis. Maka anak-anak pondok yang rela tidurnya mungkin tidak senyaman compo, yang ngakannya tak senyaman compo, dia kangen kerong reng sepona, akan tetapi bertahan sampai berapa tahun di sini? Hah? Berapa? 17, 12. Masya Allah, ini keluar langsung nikah ini insya Allah bentar lagi boleh ya. Sudah 12 tahun di pondok, kasihan ya. Kalau bisa langsung dinikahkan, atau setelah ini langsung nikahkan kanan sama kiri ini siapa yang cocok sudah langsung. 12 tahun, semua 12 tahun ini. Kurang lebih 12 tahun Pak, beda pondok. Berat neka, nggak mudah, lebih lama dari saya. Saya dulu mondok 8 tahun lebih, nggak sampai, lebih alim neka daripada gula. Pas ngonjeng gula kelero neka. Masya Allah. Ketika 12 tahun beda pondok, belajar, mengorbankan waktunya, mengorbankan tidak tinggal satu rumah dengan orang tua, kakaknya, keluarganya yang dicintai. Untuk apa? Untuk belajar ilmu kepada ustadznya, kepada Kiai Ridwan, yang mana Kiai Ridwan belajar dari gurunya, dari kiainya, sampai nanti tabi'in belajar kepada sahabat belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi melihat para santren mereka, Nabi gembira, Nabi senang, Nabi cinta. Kalau Nabi bertemu kalian, Nabi akan mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang orang yang menjadi wasiur Rasul, menjadi orang-orang yang membawa wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena Nabi Muhammad itu yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rasulullah itu mengajarkan kepada umat manusia ilmu, syariat, hikmah. Ketika sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia dalam kesesatan, keposangan yang nyata. Tapi Rasulullah dulu berdakwah sampai wafat di Madinah selesai. Misinya belum 100% selesai. Waktu Nabi wafat orang Madura belum kenal Allah, betul. Waktu Nabi wafat orang Ejebe belum kita kenal Allah. Waktu Rasulullah wafat Islam kita depak Indonesia. Akan tetapi para sahabat melanjutkan dakwahnya Nabi, melanjutkan mengajarkan ilmu tadi ke tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Kemudian orang-orang ini secara terus menerus, guru mendidik muridnya, murid belajar kepada gurunya, sampai estafet Islam ini berkembang, dakwahnya semakin luas, pada akhirnya depa Madura, alhamdulillah, depa Indonesia, alhamdulillah. Maka para ulama dari generasi ke generasi itulah yang menyempurnakan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyempurnakan misi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mengentas umat manusia minadh dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya ilmu. Maka para ulama itu yang estafetnya melanjutkan dan menyempurnakan cahaya ilmu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka kalian hai para santri, khususnya yang sudah lulus, sekarang punya tugas berat. Apa tugasnya? Jangan keluar dari pondok bebas, gembira, jangan. Kalian punya tugas berat, mengemban misi dakwah dan mengajarkan ilmu yang kalian pelajari kepada orang-orang yang mungkin memerlukan daripada ilmu tersebut.
Saya minta kepada para santri, saya Pleman, jangan sampai tidak mengajar. Siap Ki? Jangan sampai tidak mengajar. Saya sedih. Mon bede santri monduk 12-13 tahun. Pas Pleman alako beui. Alako tak napa, alako sae. Gih. Tapi jangan sampai cuman alako tak ngajar sama sekali. Kalau ditanya, oh gula lambek monduk Habib 12 tahun. Sekarang gula bisnismen, bisnis tak napa, tapi jangan sampai tidak mengajar. Walaupun kalian sibuk seperti apapun, ada waktu untuk mengajarkan ilmu. Walaupun misalnya seminggu sekali, walaupun 2 minggu sekali. Ada yang bilang lagi, Habib, gula neka orang biasa, Habib, benih dari keluarga kiai, Habib. Tidak ada yang mau melirik saya nggak boleh ngajar di kampung soalnya bukan keluarga kiai. Ajari siapa yang mau diajari, walaupun 1 orang. Paham? Walaupun anak kecil 2, Ipin Upin. Cari anak kecil yang main FF itu tadi. 2 ada, ajari ilmu agama. Ajari mulai dasar. Apa ngaji kalian di pondok sini? Dulu fikih pertama apa yang paling rendah di sini apa dulu? Minum apa kamu? Keratindeng itu. Santri kok minum keratindeng dan badan, jangan ya. Kepada semua, jangan suka minum keratindeng. Ini tapi saya dimarahin sama perusahaan keratindeng nanti. Enggak, itu bahaya buat ginjal ya. Sangat berbahaya buat ginjal. Nanti kalau santrinya ustadznya minum keratindeng cepat mati, nanti masyarakat kekurangan ustadz. Nanti masyarakat kekurangan ustadz. Ya, kalau bisa dihindari minuman-minuman apa namanya yang penambah stamina. Ya, saya nggak nyebut merek lah. Ya, kalian paham? Dikarenakan itu berusak ginjal dan Allah berfirman, kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalian tidak boleh membawa diri kalian kepada kehancuran. Badan ini amanat dari Allah, jangan dirusak. Sudah, ini pelatindeng gara-gara kelihatan. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Apa? Mengajar. Kitab fikih yang paling mudah, paling bawah dulu apa pertama belajar di sini? Santri baru masuk. Safina. Safinatun Najah itu. Apalagi 12 tahun ngajar Safina bisa. Kadang-kadang dusta-dusen. Aduh Habib, gula tak pantas mengajar Habib. Saya tak pantas mengajar. Jangan ngajar. Mungkin ada madrasah-madrasah di kampung kalian. Datang ke situ, tawarkan diri untuk mengajar. Bukan sombong, biar ilmunya manfaat. Likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Segala sesuatu ada zakatnya. Zakatnya ilmu. Mengajar. Safina ajarkan ke anak kecil. Madrasah nggak mau terima Habib, ajar di langgar. Langgar sampean yang depan rumah yang kecil itu. Cari santri 1-2 orang, ajarkan. Nanti kalau kalian mengajarkan Safina tadi, furudul wudu isittatun, cong Ipin. Fardunya wudu neka beda 6 itu apa bahasa Maduranya? 6 cong, farduna wudu neka beda 6 cong. Saya pertama cong, an-niyatu nih. Niat caranya cong, niat neka mahallu hafil qalb, niat neka compoan beda eate cong, niat wudu tapi sunnah talafut cong, sunnah dilafatkan. Nah kalau melafatkan gini cong, nawaitul wudu ali raf'il hadathi. Ngajarkan seperti itu. Kalau santri neka boleh mandiri pondok ngajar seperti itu, maka dikatakan al-muallimun nas al-khair yastaghfir lahu kullu syai' hatta al-hut fil ma'. Dikatakan kata Nabi, orang yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain itu maka segala sesuatu yang ada di bumi ini memintakan ampun untuk dia setiap saat, setiap hari, sampai ikan paus saya berdoa dalam tasek itu beristighfar memintakan ampun kepada para ustadz, kepada para pengajar yang mengajarkan kepada umat manusia al halal wal haram, mana yang halal, mana yang haram, tata cara ibadah, mengajarkan ilmu agama. Maka santri harus mengajar. Kalau Pleman dari pondok, kalau semua nggak mau ngajar, dakwah ini macet, betul apa tidak? Dakwah ini macet. Dan ini yang terjadi ketika banyak Pleman dari pondok tak poron ngajar, orang bodoh tidak terentas kebodohannya. Zaman setika neka orang bodoh tambah banyak. Mungkin di ilmu dunia pinter-pinter, di ilmu agama bodoh-bodoh. Kalau orang Madura saya percaya insya Allah alhamdulillah.
Karena memang orang Madura ini, ya bukannya saya apa, saya puji alhamdulillah. Orang Madura ini sejelek-jeleknya mesti bisa ngaji. Sampai kalau di Jawa itu, saya tanya itu, ada yang ikut sama saya, orang Madura tinggal di Malang. Kalau di Jawa itu terkenal, kalau sudah tahu oh dari Madura suruh jadi imam. Kenapa? Karena orang Madura pasti pinter ngaji. Sampai orang Jawa bilang gini, oh, orang Madura jangankan kiainya, bajingannya pinter ngaji. Bajingannya pinter ngaji, alhamdulillah. Akan tetapi kalau dibiarkan santri nggak mengajar, santri nggak mengajar, madrasah diniyah lama-lama kurang diminati orang, orang bodoh di mana-mana. Dan zaman sekarang mereka macam-macam. Saya beberapa waktu yang lalu jalan sama satu orang naik gunung saya. Di perjalanan naik gunung itu ada yang nganter. Kita nyewa orang untuk nganter, guide. Pas di jalan kita sholat. Saya ajak sholat, dia nggak mau sholat. Saya bilang, sholat, kamu nggak boleh jalan sama saya, harus sholat. Nggak sholat nggak saya bayar kamu. Saya bilang gitu. Ketawa dia. Akhirnya dia bilang, Habib, celana saya najis. Celananya najis. Saya tanya, kenapa najis? Ngompol kamu? Enggak Habib. Enggak ngompol, kena kotoran hewan. Enggak Habib, kan ini kena tanah, najis. La haula wala quwata. Ini bukan orang Madura ini. Kalau orang Madura enggak mungkin. Tanah ini kan najis napa suci? Najis napa suci? Suci. Celana yang kotor kena tanah dipakai sholat boleh apa tidak? Boleh. Jangankan kena tanah itu jadi najis, bahkan tanah itu kadang-kadang bisa mensucikan pakaian. Dulu Nabi memerintahkan perempuan-perempuan disuruh pakai pakaian 1 jengkal di bawah mata kaki. Ada yang tanya, ya Rasulullah, kalau pakaiannya sejengkal di bawah mata kaki ya Rasulullah, nanti kalau kena najis bagaimana di jalan? Kata Nabi, gesekan-gesekan ke tanah berikutnya mensucikannya. Itu ada hadis. Maka akhirnya saya bilang sama anak tadi, bukan bahasa Madura, saya juga nggak terlalu bisa. Itu juga bukan di Madura, jauh tempatnya. Saya bilang, Mas, tanah ini suci. Gak apa-apa celana ini dipakai sholat. Betul Bib. Terus sepatunya bagaimana? Gak apa-apa pakai sepatu. Tapi sobung aeng, enggi sobung aeng, gula kita tayamum. Waktu itu tayamum karena gak ada air. Ya, maka kita tayamum. Loh, bisa wudhu pakai debu. Loh, gak ngerti bah. Lah dia itu kerjanya tiap hari bawa orang ke gunung. Saya tanya, jadi sampian abejeng. Oh, mon compo abejeng gula. Mon gunung libur, sama naik gunung berapa kali sekali? Ya biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali bawa orang. Jadi setiap itu nggak pernah sholat. Ya Allah, gara-gara apa? Bodoh, gara-gara bodoh akhirnya nggak sholat Pak. Dia pikir celananya kalau najis nggak ada air nggak bisa buat sholat, padahal celananya nggak najis, dipikir najis. Dia nggak ngerti bab najis, nggak mondok di Al Khairiyah. Akhirnya tak abejeng. Itu seandainya nggak ada yang menasehati Pak, pas sering tak abajang, pas mate. Kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Jawab yang tegas, masuk surga apa masuk neraka? Ada yang bilang, lo Habib kan nggak tahu Bib. Salah sendiri nggak cari tahu. Paham? Nanti kalau ada orang alasan tak tahu, ya Allah, gula tak abajeng ya Allah, soalnya tak tahu, saya pikir celana najis, saya pikir tayamum itu nggak ada ya Allah, gula tak ngerti ya Allah. Apa kata Allah? Kata Allah, kamu kemana saja? Saya sudah mengutus Nabi Muhammad, sudah saya turunkan Quran itu berajar dakwah. Kamu orang mana? Orang Sampang, apalagi orang Sampang bodoh, nggak pantas kamu. Pondok di mana-mana. Iya kalau ada orang, saya nggak ngerti ya Allah, rumahmu di mana? Di pinggiran Kanada, agak masuk akal. Saya nggak ngerti ya Allah. Orang mana? Orang Madura tak ngerti. Oh, kebacut. Keterlaluan, nggak pantas. Makanya kalau ada orang bodoh itu jelek, kalau orang Madura bodoh lebih jelek. Paham maksud saya itu? Sekarang misalnya ada, mohon maaf ini, ada orang mana misalnya yang jauh ya, orang Batak misalnya, atau orang Bali, nggak ngerti ilmu, itu jelek. Tapi kalau ada orang Madura nggak ngerti ilmu, lebih jelek. Madura tak ngerti ilmu. Itu sama seperti kalamnya Sayyidina Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir ini anaknya Imam Ja'far, anaknya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini kan putrana Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini kan putrana Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Tak perlu tes DNA gitu.
Sudah jelas Muhammad Al-Bagir ini kompoin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Al-Bagir ngocak kepada potrana namanya Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Muhammad Al-Bagir ngocak, "Cong, ya waladi, wahai tang potra, al-jahl qabih bi wa bika akbah." Wahai potraku, bodoh neka tak sae, jubek. Dari jubeknya bodoh, sampai kalau ada orang bodoh dipanggil bodoh, ngamuk, Pak. Betul. Ada orang sekarang nggak ngerti caranya wudu, sampean panggil, "Hei, bodoh dalam urusan fikih." Geger. Wah, kurang ajar sampean. Wahai anakku, kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir kepada putranya, "Wahai anakku, bodoh neka jubek. Tapi monsi bodoh neka gula bi sampian akbah lebih jubek daripada orang selain sebodoh." Kenapa? Gula bi sampian cucunya Rasulullah. Kita cucunya Nabi Muhammad, ahlul baitnya Nabi Muhammad. Kok bodoh? Maka lebih jelek daripada orang lain bodoh. Maka dari sini para ulama ada yang mengatakan anak cucunya Nabi kalau bermaksiat dosanya bisa jadi lebih besar daripada orang biasa. Gak gampang-gampang. Makanya kalau dibilang Habib sekarang kebelet jadi cucu Nabi, tidak Pak, saya nggak kebelet, kita nggak kebelet jadi cucu Nabi. Jadi cucu Nabi ini anugerah dari Allah, kita nggak milih. Dan itu ya Pak karunia, di sisi lain beban, betul apa enggak? Di sisi lain beban lah. Kalau orang biasa bodoh biasa, ini cucunya Nabi kok bodoh, kan lebih malu lagi. Kalau ada orang biasa minum minuman keras itu jelek, kalau ada Habib mabuk lebih jelek. Paham? Kalau ada orang biasa nipu orang itu jelek, mon beda Habib nipu orang lebih jelek. Kakeknya yang melarang orang menipu, melarang keras orang biar tidak menipu. Kamu cucunya kok nipu. Jangan-jangan nanti kamu Nabi Muhammad malu punya cucu seperti kamu. Lo beban. Jadi cucu Nabi nggak boleh terima zakat dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Jelek itu, bodoh itu jelek. Tapi kalau yang bodoh cucu Nabi lebih jelek. Kalau yang bodoh keluarganya kiai lebih jelek. Kalau yang bodoh orang Madura, karena orang Madura itu tempatnya ilmu, tempatnya ulama, banyak pondok, orang Madura kok bodoh lebih jelek. Ala kulli hal, kita lihat banyak orang bodoh di mana-mana. Alhamdulillah orang Madura ini suka merantau, saya senang. Saya berharap juga nanti santri-santri kalau merantau di tempat perantauannya dia mengajarkan ilmu. Dia mengentas kebodohan. Orang yang nggak ngerti tadi najis, dia nggak ngerti nggak sholat karena merasa celananya najis. Orang yang nggak ngerti tentang haid, orang yang nggak ngerti diajari, menyempurnakan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian jam berapa ini sudah? Sedikit lagi. Kemudian kalau mengajar, ini pesan untuk santri-santri. Kalau nanti kalian jadi ustadz, jadi ustadzah, ingat dua pesan saya. Yang pertama kalau ngajar, kalau ceramah harus ada ayat Qur'annya. Harus ada apa? Harus ada ayat Qur'annya. Guru saya berwasiat sama saya. Saya dipanggil Ye dulu. Kalau kamu ceramah dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam, kok sama sekali tidak menjelaskan satu saja ayat dari Al-Quran, saya malu punya murid kayak kamu, gitu dulu. Saya malu punya murid kayak kamu, dikarenakan umat ini perlu mengerti isinya kalam-kalamnya Allah. Umatnya Nabi Muhammad perlu ngerti isinya kalamnya Allah. Maka dari itu saya berwasiat para santri, para ustadz, kalau mengajar paling tidak minimal dari awal sampai akhir bedesetung dari firmannya Allah, bedesetung dari hadis sabdanya Nabi Muhammad SAW, bedesetung daripada kalamnya ulama. Kalau sampean baca kitab-kitab kan begitu, perhatikan, sampean lihat kitab-kitab itu. Setiap kitab itu masuk bab baru pasti Quran dulu biasanya, kecuali fikih ya. Pasti masuknya Quran dulu. Kalau Allah Ta'ala Ihya Ulumuddin tuh ayat-ayat dulu, habis ayat hadis Nabi, lestari hadis baru kalamnya ulama ya. Jadi siap Ki, kalau kalian ceramah, pidato, sambutan apa semuanya paling tidak beda ayat Quran walaupun satu. Yang kedua, kalau ngajar ceramah, ngajar umat manusia, ngajar orang awam, kata Imamul Haddad harus memasukkan 3 unsur. Memasukkan berapa unsur?
3 unsur. Yang pertama at-tadzkir bin ni'am. Yang pertama mengingatkan umat manusia, masyarakatnya, jamaahnya diingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ingatkan odik neka dari Allah, nikmat hidup, nikmat mata, nikmat kaki, kabeh nikmat neka faminallah. Yang kedua iltizamut ta'ah. Para santri, para kiai, para ustadz mengajar masyarakat harus selalu mengingatkan masyarakat untuk terus taat kepada Allah. Harus. Oh kalian harus begini, harus abajeng 5 bekto. 5 bekto neka harus wudhu caranya begini. Bagaimana caranya? Umat ini didoktrin terus biar semakin taat kepada Allah, semakin taat sama perintah-perintahnya Allah. Yang ketiga ijtinabul ma'siyah. Di dalam ceramahnya, mengajarnya, pengajiannya, dia harus memasukkan unsur agar orang-orang menjauhi maksiat. Dia harus mengingatkan ketika di sekelompok masyarakat banyak yang minum minuman keras, maka dia harus sering mengulang-ulang tentang ayat tentang minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'anis salati dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Oh Allah melarang minuman keras dan judi adalah perbuatan keji, menjijikkan. Jauhilah agar kalian selamat. Sesungguhnya setan ingin membuat kalian itu lupa kepada Allah, lupa kepada salat, dan kalian itu bermusuh-musuhan gara-gara minuman keras dan judi. Fa'al antum muntahun, kata Allah, ampun apa tak ambu, harus berhenti. Maka Ustadz Kiai menjelaskan tentang itu. Harus biar orang tidak mabuk, biar orang tidak judi. Jangan nanti di kampungnya banyak orang ngadu ayam, ceramahnya tentang sholat duha, nggak nyambung. Paham? Anu beb, mon gula acaca tentang ngadu ajem beb, tak bengal gula beb. Jadi akhirnya play safe. Apa play safe itu? Main aman. Ceramahnya itu tentang kemuliaan sholat duha, tentang zikir. Ya betul, itu ilmu. Tapi masyarakat kamu sedang sakit masalah ngadu ayam, dia perlu diingatkan biar berhenti maksiat. Masyarakatnya ngeselot semuanya. Masih musim ngeselot, Pak? Masih ada? Masih banyak? Bu, kalau suaminya ngeselot, Bu, tukar tambah saja, Bu. Buat apa punya suami ngeselot? Lebih baik sampean minta ganti sudah suami yang lain. Kasih 2 pilihan suami sampean, Mas, berhenti ngeslot atau tukar tambah. Berhenti ngeslot atau tukar tambah. Ada yang laki-laki tanya, Beb, kalau yang perempuan ngeslot bagaimana? Langsung ceraikan saat itu juga. Nasihati, gak bisa berhenti. Wassalamualaikum, sebelum petaka dunia akhirat datang. Ulama mengingatkan, ketika masyarakatnya tadi banyak yang makan riba, membuduki PC, maka ustadz yang peleman dari pondok yang tahu hukum membuduki PC menjelaskan, mencegah agar masyarakat tidak membuduki PC. Bagaimana Allah melarang alladzina ya'kuluna riba dan seterusnya sampai diancam mereka akan masuk neraka, bahkan bisa selama-lamanya. Ketika masyarakat banyak yang berzina, ini hati-hati. Pacaran sana sini, pacaran dibawa dari sini ke Surabaya. Di Surabaya check in, update status. Check in dulu guys. Masyarakatnya bahkan terang-terangan berzina. Maka ustadz, kiai, sepleman dari pondok berkewajiban berteriak, mengingatkan, mengajarkan agar masyarakatnya ijtinabul ma'siyah, meninggalkan maksiat zina ini. Ingatkan firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Zina itu coba, zina itu keji, menjijikkan, seburuk-buruknya jalan. Bahkan Islam memerintahkan az-zaniyatu waz-zani. Quran ini, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Orang yang zina laki-laki dengan yang zina perempuan, cambuklah 100 kali. Wala ta'khud bihima ra'fatun fi dinillah. Enggak usah kasihan. Itu cambuk untuk pemerintah maksudnya. Pemerintah enggak melakukan yang dosa pemerintah.
Zina itu begini, inna zuna ya'tuna yaumal kiamat tasta'il furujuhum naron. Kata Nabi, orang yang berzina mon mate, kita tobat, nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan kemaluannya menganga, keluar apinya. Tasta'il terus menganga, tak ambu-ambu. Aduh. Bayangkan, ke tangan aja kena rokok sakit, apalagi itu. Dan itu bukan kebakar satu kali, terus terbakar. Kalau di mahsyar misalnya nanti pada hari kiamat 1000 tahun terbakar terus. Enaknya cuma 2 menit. Enaknya cuma 20 menit. Makanya orang yang zina itu sebodoh-bodohnya orang. Demi kenikmatan sekian menit rela terbakar ribuan tahun. Pinter apa bodoh? Tapi kadang karena masyarakat nggak sadar pengen zina ya zina. Maka tugasnya yang ngerti ilmu mengingatkan. Habib, kalau saya mengingatkan nanti ada yang membenci saya. Ya itu namanya waspo, itu penerus Nabi. Kalau sampai dakwah kok nggak ada yang memusuhi, berarti ada yang nggak beres sama dakwah sampean. Saya ulang lagi, para santri, kalau nanti kalian itu dakwah, kok ternyata di tengah perjalanan dakwah ada yang nggak senang sama sampean, menghina-hina sampean, memfitnah sampean, menentang dakwanya sampean. Ketika sampean melihat itu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Nabi dulu juga begini, kan begitu. Nabi bagaimana? Udah saya nggak perlu ceritakan panjang, kalian sudah paham sirah perjalanan sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi dimusuhi, diusir, dilempar kotoran. Makanya dulu pada ulama setung namanya Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar. Mereka gurunya Habib Umar bin Hafid, guru sekaligus mertua. Jadi Habib Umar bin dulu itu belajar sama Habib Muhammad. Karena Habib Muhammad lihat ini santri luar biasa, dinikahkan sama putrinya. Begitu juga Habib Zain bin Smith bin Madinah, itu muridnya Habib Muhammad Al-Haddar. Kemudian diambil menantu juga sama Habib Muhammad Al-Haddar. Ya, maka Habib Muhammad Al-Haddar ini dulu dakwah bertahun-tahun, boleh dikatakan mulus. Mulus, dicintai orang, semua orang rebutan salaman sama beliau, ngundang beliau, kasih makan enak-enak, Masya Allah. Sampai suatu saat ada keadaan di Yaman waktu itu, politik yang gak beres, komunis masuk di Yaman. Kemudian Habib ini ditangkap, Habib Muhammad Al-Haddar ditangkap di Borgol. Waktu beliau di Borgol, beliau mengatakan alhamdulillah, dari dulu saya kebeter kalau dakwah saya ini gak sesuai dengan dakwahnya Nabi, kok saya gak pernah dimusuhin orang. Pas sekarang ini saya ditangkap di penjara, alhamdulillah, berarti dakwah saya insya Allah sesuai dengan dakwahnya Nabi. Saya menjadi pewarisnya Nabi, mewarisi semua, termasuk mewarisi dicaci maki, difitnah, dihina. Jadi kalau zaman sekarang medsos, banyak ulama-ulama dicaci maki, dihina, difitnah macam-macam. Tak terkerja gula. Kita nggak heran. Itulah resiko orang amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu kalau disampaikan, kata Allah dalam Al-Quran, saya dzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Dakwah itu kata Allah kalau disampaikan, saya dzakkaru may yakhsha, ada orang-orang yang hatinya ada iman dan takut kepada Allah, dia akan sadar. Ketika dibilang, ngadu ayam itu dosa gini, ada orang begini, iya ya Allah saya harus tobat ini. Nah, itu biasanya mau masuk surga itu. Tapi ada orang yang celaka, bakal masuk neraka, dia yatajannab, dia menjauh, bahkan memusuhi orang yang berdakwah. Itu tandanya asko. Itu tandanya dia akan celaka, tak selamat, masuk neraka. Maka calon-calon penghuni neraka memusuhi ulama biasa. Makanya kalau sekarang, mohon maaf ini, termasuk yang sekarang menfitnah nasabnya para habaib. Saya perhatikan yang di Sitlana, kalau saya insya Allah di sini saya nggak tahu. Yang di daerah dekat saya perhatikan. Oh, yang ikut menfitnah itu yang saya tahu. Oh, orangnya nggak sholat 5 waktu. Yang nggak kaget. Ada yang satu, oh dukun. Tahu dukun sampai? Dukun. Praktek perdukunannya sepi gara-gara dakwanya Habib. Karena Habib dakwah orang jangan ke dukun. Akhirnya nggak laku, ngamuk sekarang ikut ini fitnah ini. Oh dukun, oh maling, oh hubud dunia. Sifat-sifat calon penghuni neraka ada pada dirinya, jadi nggak kaget. Kalau kemudian dia menentang ulama yang berdakwah mengajak orang kepada agamanya Allah. Begitu juga kiai pada. Mun pada kiai dakwah lurus, pasti nanti yang orang-orang soleh cinta, takzim sama kiai itu.
yang calon penghuni neraka. Benci. Beb, bagaimana kalau ada bajingan takzim sama kiai? Nah ini di Madura saja ini adanya. Saya berhusnudzon bajingan yang takzim sama kiai itu insya Allah nanti tidak wafat kecuali tobat sebelum wafatnya. Berkat takzimnya tadi, karena dia itu tidak yatajannab. Ya. Ketika dapat peringatan dari kiai, dia tidak menjauh, tapi dia tetap takzim, walaupun mungkin belum bisa berhenti maksiat. Saya masih berprasangka baik orang yang seperti ini. Nanti sebelum wafat dia tobat, jadi orang yang saleh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, dosanya isepora bi Allah. Tapi kalau sudah ahli maksiat, diingatkan, marah sama kiainya, apa? Saya nggak mau kiai-kiaian. Saya pernah diceritain ada orang bulan Ramadan tak apasah, terang-terangan di pinggir jalan, ditegur sama temannya. Oh, mata apa sah kakek Cong? Apa jawabannya? Saya nggak mau dibohongin sama orang Arab katanya. Ngapain bulan puasa, di bulan Ramadan disuruh puasa? Itu kan orang Arab bohongin kita. Maksudnya orang Arab itu Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad. Seakan-akan dia merasa gula orang Indonesia, saya nggak perlu ikut agamanya orang Arab. Ya Allah, padahal agama Islam mereka agama orang Arab apa agama Allah? Jawab Pak. Agama Islam agama orang Arab napa agama Allah? Agama Allah Gi. Agama Islam itu diperuntukkan oleh Allah kepada orang Arab saja atau kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia kan, tanpa memandang mau Arab, mau Jawa, mau Madura, mau India, mau Cina. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengutusmu itu adalah untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, untuk memberi kabar gembira bagi yang mau beriman, wa nadhiran, peringatan bagi yang tidak mau beriman. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan orang enggak tahu. Maka dia memusuhi orang-orang yang dakwah. Dia anggap wah ini bawa agama Arab, kita enggak mau ikut. Ya itu tandanya asko. Dia mau celaka, mau masuk neraka. Sampaikan terus amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dibenci, jalan saja terus. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, melindungi kita. Penutup lagi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, ini juga PR, tugas bagi para santri. Saya tadi datang ke sini nggak tahu kalau acaranya imtihan. Saya pikir Maulid Nabi, saya mau ceramah Maulid, tapi imtihan ya udahlah ganti temanya, ya nggak ceramah Maulid. Penutup, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bukan saya nggak tahu, saya sudah dikasih tahu, saya lupa, salah saya, bukan salah panitianya. Ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini tugasnya para santri yang lulus, tugasnya para kiai. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya'ti alan nasi zamanun al-ilim fihi tabi'an lil hawa. Akan datang kepada umat manusia satu zaman yang mana di zaman itu ilmu itu mengikuti hawa nafsu. Saya ulang sekali lagi. Akan datang satu zaman yang mana di zaman itu ilmu atau roh hawa nafsu. Paham maksudnya? Ini zaman kita, Pak. Zaman gula sampian. Mon lambe, orang bermaksiat, orang minum minuman keras, dia tahu kalau itu haram, itu kelero. Setia, kalau hawa nafsunya suka minum minuman keras, dibuatkan kajian ilmu, seakan-akan mengeluarkan kesimpulan minuman keras tidak haram. Paham? Oh jadi mabuk itu kalau minum khamr itu kalau seandainya banyak sampai teler itu haram. Kalau cuma dikit-dikit nggak ganggu orang, nggak apa-apa, halal. Itu ada ayatnya, kul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Kan masih ada manafi'nya. Berarti kalau manafi'nya bisa kita ambil, selagi tidak ada itsmunnya, nggak apa-apa. Salbut tak salbut, posang tak posang. Bahkan ini sudah diseminarkan. Mungkin sampean nggak tahu, alhamdulillah aman. Gula sudah lihat itu salah satu seminar orang kiai namanya dokter memberi seminar tentang bahwasanya minum bir tidak mutlak haram. Bagaimana sampai? Dan dia dengan bangga mengatakan, saya tidak minum, tapi saya hanya menjelaskan ilmu bahwa mabuk itu minum bir tidak pasti haram. Ya Allah, ini namanya ulama su, paham gak?
Ulama su yang kata Nabi, saya lebih khawatir ulama su merusak umat daripada Dajjal. Daripada Dajjal. Maka tugas para santri yang betul-betul belajar ilmu agama meluruskan dan menyelamatkan masyarakat daripada penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang model seperti ini. Dimanapun di dunia nyata, termasuk di medsos. Pakai medsos untuk berdakwah, untuk berjihad. Siap. Jadi kalau misalnya di medsos santri ngerti ilmu, melihat ada kayak tadi orang berpendapat minuman keras tidak mutlak haram, komentar kalian di situ, neka posang. Tapi jangan bahasa Madura komennya. Neka posang, tidak begitu. Tunjukkan ilmu yang kalian belajar di pondok bahwa minuman keras itu haram secara mutlak. Tunjukkan hadis bahwa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, wa kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram, qaliluhu wa au kathiruhu, sekoni ataupun banyak. Allah itu mengharamkan khamr secara mutlak. Begini. Bahkan Nabi bersabda, la'anallahul khamra, Allah melaknat khamr, wa syaribaha, yang minum, wa saqiyaha, yang nuang, jangankan minum, menuangkan saja, dilaknat oleh Allah. Wa saqiyaha, wa asiraha, wa mu'tasiraha, yang memproduksinya, ala koe pabrik khamr, dilaknat oleh Allah, walaupun tidak minum, yang menanam saham, wa ba'i yang jual daripada minuman keras, wa akilah samaniha, wa hamilah, yang membawakan, dia tidak minum tapi bawakan untuk orang lain, dilaknat. Sampai begitu jelaskan sehingga masyarakat nanti bisa menilai mana ajaran yang benar, mana yang menyimpang. Berapa tahun yang lalu ada dosen di Indonesia sini, dia nulis satu tesis, makanya sekarang banyak tesis ini masalahnya. Tesis ini nulis tesis yang katanya dia mau pakai ayat, pakai dalil yang menyatakan bahwa laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri kalau suka sama suka dan lakukan di tempat tertutup hubungan badan tidak haram katanya. Dan itu katanya dia tidak zina. Waduh, posang tak posang? Katanya dia milkul yamin, panjang saya nggak mau menjelaskan. Maka para santri ketika melihat seperti itu, maka apa yang kalian pelajari di pondok tentang ta'rifuz zina, apa pengertian zina? Oh zina itu begini, komen, jelaskan, buat konten. Gak apa-apa zaman sekarang, pakai medsos buat konten. Misalnya lagi nyebar tentang orang mengatakan zina itu halal, kalian buat konten, dalil-dalil yang objektif tentang haramnya zina. Mengimbangi daripada fitnah ini ketika orang-orang menjadikan ilmu ilmu tabi'an lil hawa, ilmu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya senang ngeslot, ceramahnya menghalalkan slot. Saya pernah Pak, demi Allah ini, saya sampai sekarang, saya kalau ketemu sama orangnya mau saya gergeten saya pernah ceramah berapa setahun yang lalu lebih, waktu itu masih gencar-gencarnya slot. Saya ceramah tentang judi. Dan saya sebut slot itu judi, haram, begini. Ada yang rekam pakai HP ceramah saya ini. Setelah direkam, dikirim ke grup WA. Ada yang protes sama saya. Kalau yang protes itu bajingan, saya nggak kaget. Ini ada, mohon maaf, dipandang kiai sama masyarakat orang ini. Kiai ini bukan kiai seperti di sini. Kiai di sini, masya Allah. Kiai ini atau Gus ini, dos ini. Dia ngomong, itu Habib Zain gak ngerti ilmu. Sini suruh ke rumah saya, ngaji sama saya. Saya kasih tahu kalau ngeslot itu gak haram. Gimana Sanda? Setelah diselidik-selidiki ternyata Gusnya suka ngeslot. Jadi tersinggung sama omongan saya tadi. Saya bilang sama saya subhanallah, di grup itu ada yang di capture, dikirimkan ke saya. Bib Fulan komentar seperti ini. Bilang sama dia, saya gak mau datang ke rumahnya dia. Saya gak mau belajar kepada orang fasik. Saya mau belajar ilmu sama kiai, sama Gus yang soleh, nggak ada masalah. Tapi kalau orang fasik model dia, yang sudah jelas slot itu judi dan haram, dibilang tidak haram, ya Allah. Kalau sudah kiainya begini, Habibnya begitu, Gusnya begitu, bagaimana umatnya? Dia akan menyesatkan. Nah nanti yang suka ngeslot, ada yang ceramah, saya ceramah slot haram. Ada satu orang Habib lain ceramah slot halal. Yang suka ngeslot ngomong gini, nah cocok yang ini. Sesuai dengan hobi saya, sesuai dengan minat saya. Berapa waktu yang lalu juga ada oknum kiai nggak betul nih Kak, kiai ulama su. Dia ceramah mengatakan kalau ada dangdutan, penyanyi pakai
Ada dangdutan yang nyanyi perempuan, jangan diharam-haramkan. Kalau semua haram nanti orang lari. Enggak apa-apa itu hiburan. Ya Allah. Ya Allah. Kalau ngomong begitu di panggung dangdut saya enggak heran. Dia ngomong begitu di pengajian. Astagfirullahaladzim. Kita ada di zaman apa ini? Maka di situ kewajiban para santri yang ngaji di pondok kitab kuning, dia tahu bagaimana perempuan kalau pakai celana pendek nyanyi di depan laki-laki hukumnya bagaimana. Terangkan kepada masyarakat. Maka Nabi bersabda, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini dulu asing, nanti kemudian balik pada akhir zaman menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, alladzina yuslihuna ma afsadan nas ba'di min ummati. Beruntung. Siapa yang beruntung? Adalah orang-orang yang dia berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari ajarannya Nabi Muhammad. Ketika ajaran Nabi Muhammad menyatakan sesuatu haram, kemudian orang ingin membuat manipulasi hukumnya menjadi halal, ada orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki umatnya Nabi Muhammad agar tetap ada di jalan sesuai dengan jalan yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang berusaha memperbaiki itu, kata Nabi, tuba, beruntung. Beruntung dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, maupun usahanya berhasil ataupun tidak. Paham? Habib, kalau saya komentar, saya buat konten, mungkin yang lihat cuma sedikit, mungkin dia lebih banyak pengikutnya, nggak peduli hasil. Santri kiai yang pinter nggak peduli hasil dari dakwanya, yang penting usahanya. Hasil apa katanya Allah. Sampai ngajak orang sholat nggak mau ada yang sholat, itu urusannya Allah. Yang penting kita ngajak. Nabi saja kata Allah, wa ma'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tugas kamu menyampaikan. Adapun orang menerima, alhamdulillah, enggak menerima, bukan urusan kamu. Maka ketika misalnya saya setiap hari ceramah tentang judi, terus orang di kampung itu tetap judi, enggak peduli saya. Saya terus ceramah judi haram. Yang penting usaha saya dinilai sama Allah. Paham? Yang penting usaha saya ingin memperbaiki, walaupun memang nanti semakin tahun orang mereka semakin posang, semakin rusak, tapi kita berusaha memperbaiki, khususnya para santri. Paham nggih? Paham nggih? Mudah-mudahan saya berharap besar kepada santri-santri Al-Khairiyah yang keluar dari pondok pesantren ini menjadi orang-orang berilmu, yang ilmunya manfaat, yang diamalkan, yang ketika keluar dari sini bisa yuslihuna ma afsadan nas min sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari sini bisa melakukan upayanya di dunia manapun, di dunia nyata maupun di dunia maya, untuk memperbaiki apa yang dirusak oleh umat manusia dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon seporah yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ceramahnya terlalu panjang 50 menit, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kata-kata saya bahasanya bukan bahasa Madura, bahasa Indonesia, melarat sampean paham, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya kalau ceramah bahasa Madura itu saya kurang bisa. Bisa kalau dipaksa-paksa, tapi saya mikirnya 2 kali, berat ya. Karena bukan bahasa saya. Oneng nik sekoni gula nggih. Kalau gula ceramah naneka banyak bahasa Indonesia, gula nyoon pangaporah yang sebesar-besarnya. Kalau juga suara saya terlalu keras, saya mohon maaf. Ada kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Para sloter kalau tersinggung, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai doa ke. Maksud saya masih muda, suruh doa. Bismillah, biar cepat selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Rabb barik lana wa khususan lil tullab al madrasah al mubarakah al ma'had al mubarak al khairiyah. Barik lahum amrahum warzuqna wa iyyahum ya Rabb ilman nafi'ah. Allahumma faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna wa iyyahum ilman ladunniyan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ulama'ikal 'amilin wa min awliya'ikadz zakirin wa min ibadikas salihin.
Allahumma aftah alaina wa iyahum futuhal arifina ya rabbal alamin. Allahumma ya Rabb aslih sya'nana kullah, aslih sya'nana kullah ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya Rabb wamla' qulubana bimahabbatik wa mahabbati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'ina ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna minal muslihina li hadhil ummah al-muhammadiyah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma la tada'lana zamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah lana salah wa laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina ya Allah mimman la yakhafu minka bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika allati la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna wa thiqatuna birahmatika ya arhamar rahimin wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-bashir an-nadhir was sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.